Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Fikri dengan NIM 2005935. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai BIM dan juga aplikasi Revit. Langsung saja, apa itu BIM? Jadi BIM itu merupakan singkatan dari Building Information Modeling, merupakan proses berbasis teknologi yang digunakan dalam industri konstruksi untuk membuat, mengelola, dan menganalisis representasi digital dari suatu bangunan atau infrastruktur. BIM ini tidak hanya berupa model 3D, tetapi juga mencakup data yang relevan dengan seluruh siklus hidup bangunan, mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, hingga operasional dan pemeliharaan. Fungsi dan manfaat BIM diantaranya, yang pertama itu perencanaan dan desain. BIM ini memungkinkan para arsitek dan insinyur untuk membuat model digital yang lebih akurat dengan simulasi dan visualisasi yang real time. Kemudian efisiensi konstruksi. BIM ini mengurangi kesalahan desain, meningkatkan koordinasi antar disiplin, yaitu antara arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan juga plumbing. Kemudian manajemen biaya dan juga waktu. Dengan BIM ini dapat memperkirakan biaya proyek yang lebih akurat serta mengoptimalkan jadwal kerja. Kemudian operasional dan pemeliharaan. BIM juga mempermudah manajemen aset setelah bangunan selesai dengan informasi lengkap tentang material, peralatan, dan juga sistem bangunan. Nah, di dalam BIM terdapat beberapa tingkatan level. Yang pertama itu level 0, menggunakan CAD atau hanya gambar dua dimensi tanpa integrasi data. Kemudian ada level 1, kombinasi antara gambar dua dimensi dan model 3 dimensi, namun masih belum terintegrasi penuh. Kemudian naik ke level 2, model 3D sudah dikolaborasikan antara disiplin dengan format standar yang memungkinkan pertukaran data. Dan yang terakhir level ketiga yaitu model berbasis cloud yang sepenuhnya terintegrasi dan dapat diakses secara real time oleh semua pihak. Terdapat beberapa perangkat lunak BIM diantaranya Autodesk Revit, Archicad, Tekla Struktur, Navisworks, dan Bentley System. Nah, yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai Autodesk Revit. Jadi, Autodesk Revit adalah perangkat lunak berbasis Building Information Modeling yang digunakan untuk mendesain, menganalisis, dan mendokumentasikan proyek konstruksi secara lebih efisien. Revit ini memungkinkan para arsitek, insinyur, dan profesional konstruksi untuk bekerja dalam suatu model digital yang terintegrasi sehingga meningkatkan koordinasi dan mengurangi kesalahan dalam proyek. Terdapat beberapa komponen utama dalam Revit, yaitu Revit Arsitektur untuk desain arsitektur bangunan, Revit Struktur untuk analisis dan desain struktur bangunan, Revit MEP yaitu mechanical, electrical, plumbing untuk perancangan sistem mekanikal, elektrikal, dan perpipaan dalam bangunan. Merupakan tampilan awal aplikasi Revit. Di sini saya menggunakan aplikasi Revit tahun 2021. Jadi di sini ada recent files, yaitu files yang udah dibuka tuh ada di sini tuh. Kemudian ada models dan juga families. Perbedaan antara model dan families itu, model tuh bentuk bangunannya, sedangkan families itu komponen-komponen yang ada di dalam bangunan tersebut. Nah, selanjutnya ada, kita coba new project. Kemudian di sini tuh terdapat beberapa template yang bisa kita gunakan. Kita coba yang arsitektural.
di sini terdapat tools yang ada di arsitektur, ada wall, door, window, dan lain-lain. Kemudian di sini ada properties, bisa dilihat terdapat grafik, underline, extend, identity data, dan flashing. Kemudian untuk memunculkan project browser, kita klik kanan, kita project browser. Nah, project browser ini menampilkan view, yaitu floor plans, ceiling plans, elevation, legend, schedule, sheet, families, dan group. Untuk draw arsitektur, nah terdapat yang udah tadi disebut, terdapat wall, doors, windows, kolom, roof, ceiling, dan lain-lain. Kemudian untuk struktur, di sini kita bisa lihat ada beam, wall, kolom, truss atau struktur rangka, wall untuk dinding geser, brace, beam system, dan juga rebar atau juga penulangan. Nah, sekarang kita coba untuk gambar dinding. Nah, kita coba untuk gambar. Nah, ini kan masih berbentuk 2 dimensi. Nah, jadi kelebihan Revit itu kita bisa langsung melihat bentuk 3 dimensinya. Nah, seperti ini. Dan ini masih berada di level 1. Di properties kita bisa lihat ukurannya. Nah, kita seperti ini tuh. Nah, yang terakhir di sini ada tahapan menggambar Revit. Yang pertama itu ada link Revit, kemudian grid and level, kemudian draw, yaitu arsitektur, struktur, dan MEP. Selanjutnya ada sheet, dan yang terakhir ada schedule atau bisa juga disebut dengan RAB. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.